Kali ini saya ingin membahas tentang sebuah cerita dari Adira, yaitu apabila kamu berusia 22 tahun mendapat tawaran menjadi PNS bergaji 6 juta atau karyawan swasta bergaji 4 juta. Mana yang kamu pilih dan apa alasannya? Oke, terima kasih bro masih stay di channel saya di Edo Wijaya. Di sini saya ingin membahas terkait catatan-catatan yang mungkin saya anggap itu krusial dan penting dan yang pengen saya share kepada kalian semua. Buat kalian yang pengen meninggalkan sebuah catatan, silakan DM IG saya, ada di deskripsi. Kemudian ya kita hanya membahas terkait masalah cerita kalian, kemudian entah itu masalah hidup kalian ataupun kisah perjalanan sukses kalian atau apapun lah, entah kisah horor, terserah apapun yang pengen kalian bagikan silahkan. Kalau pengen dan menarik nanti bisa saya share di sini. Oke, pertama ya tadi ya. Ini dari Adira, yaitu tawaran menjadi PNS bergaji 6 juta atau karyawan swasta bergaji 4 juta. Mana yang kalian pilih? Kayak gitu. Izin sharing karena saya mantan CPNS, perlu diingat juga bahwa konsekuensi jadi PNS harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Dan Dewi Fortuna belum memihak kepada saya karena saya dapat penempatan di Papua. Ya ini dia apa saja kayaknya. Untuk gaji golongan 2A seperti saya, kurang banget hidup di Papua meskipun PNS, tapi untuk biaya kos makan transportasi, karena transportasi paling mudah pakai pesawat ya, kan nggak mungkin ya misalkan dia tinggal di Jawa pakainya bukan pesawat gitu, kayaknya terlalu memakan banyak waktu ya. Sekali naik saja itu hampir 1 juta sampai lebih. Buat balik kampung saya mikir 10 kali karena buat ngumpulin duit buat tiket pesawat saja bingung. Jadi kalau dibilang PNS itu enak, ya enggak juga. Semua juga tergantung penempatan. Kalau dapat di pusat ataupun kampung halaman sepertinya enak karena dekat dengan keluarga, juga tidak perlu kos. Ada note di bawahnya, yaitu tambahan informasi untuk peraturan mutasi CPNS tahun 2018 ke atas termasuk saya 2021 ada surat pengabdian 10 tahun bermaterai pada instansi yang apabila selama kurang dari 10 tahun mengajukan mutasi dianggap mengundurkan diri. Setelah 10 tahun belum tentu mutasi, kita di ACC, atasan, unit kerja, pejabat konwil, kantor pusat dan kantor penerima. Jadi birokrasinya tidak semudah bicara nanti minta mutasi saja mas, itu gampang. Terlihat keren memang, tapi apakah seragam itu terlihat seperti orang mapan dan berduit? Kenyataannya tidak juga. Ketika dihadapkan persoalan seperti ini ya pasti semua orang punya prioritas dan juga keinginan ya. Keinginannya tentu hidup dengan zona nyaman. Orang itu pasti ketika dihadapkan dengan zona nyaman ya paling pasti inginnya zona nyaman. Ketika kalian penawarannya adalah PNS, saya kira PNS masih menjadi opsi terbaik bagi seseorang untuk melakukan zona nyamannya sampai benar-benar dia ngerasa bosan dan akhirnya mungkin mencoba hal yang lain. Tapi PNS sangat populer di Indonesia sekarang, bahkan di kalangan orang tua kita masih berharap bahwa anaknya itu menjadi PNS. Ketika itu di Pulau Jawa, buat kalian yang mungkin saya bicaranya di Pulau Jawa ya, itu sangat nyaman. Tapi ketika dibalikan dengan realitas seperti ini, misalkan kita orang Jawa, anggap di Jabodetabek dan kita mendaftar PNS, ternyata penempatannya di luar daerah. Contohnya tadi kan di Papua, ya cukup berat. Menurut saya, ketika kalian di sana nggak ada saudara, ketika kalian di sana benar-benar sendirian dengan gaji PNS mungkin ya, saya kira hampir rata-rata ya. Ketika tadi itu biaya hidup di sana mungkin lebih mahal, ya kalian harus bisa merelakan itu karena ya mungkin itu bukan rezeki kalian.
Tapi kalian pasti punya prioritas yang kalian prioritaskan. Tapi kalau kalian pengen berjuang ya silahkan. Ketika kalian pengen berjuang, ada masa pengabdian tadi kan 10 tahun ya. Ya sudah, kerjakan. Karena kalian pengen sangat pengen menjadi abdi negara dan pengen sampai ke tahap selanjutnya, sampai pensiun, entah pangkat kalian apa ya silakan lanjutkan. Tapi kalau kalian mengejar tentang kenyamanan kehidupan dekat dengan keluarga dan lain sebagainya, ya kalian harus merelakan itu, bro. Itu hanya pilihan. Tapi kalau masalah gaji sebenarnya bukan patokan, karena gaji gede misalkan banyak juga gajinya gede tapi kerjanya di tambang misalkan kayak gitu, jauh dari lingkungan dan lain sebagainya, pulangnya misalkan 3 bulan sekali, tapi kan berapa misalkan 1 minggu gitu kan, kebanyakan orang tambang, kemudian sawit kayak gitu kan kerjanya langsung lama gitu ya, langsung lama, nggak pulang langsung kayak cuti besar gitu ya. Ya itu sebuah pilihan. Tapi kalau kalian memikirkan prioritas adalah sebuah keluarga, ketika kalian sudah punya istri dan punya anak misalkan, kalian berat terhadap hal itu, kalian pengen mengetahui tumbuh kembang anak kalian itu nanti seperti apa, dan berharap kalian berkembang bersama dengan keluarga kecil kalian, ya mau nggak mau kalian harus bisa merelakan mungkin dengan penghasilan yang lebih turun dibandingkan kalian yang kerja tadi di luar dengan risiko mungkin ya yang seperti tadi. Artinya semua hidup ini adalah pilihan, gimana kita menyikapinya, dan jangan lupa meminta pendapat terhadap orang sekeliling kita. Ketika kalian sudah berkeluarga, minta pendapat istri kalian, apakah istri kalian gak masalah terhadap hal itu. Ketika kalian masih bujangan, ya minta pendapat orang tua seperti apa. Saya kira ketika masih bujangan ya masih iswell ya. Ketika kalian sudah berkeluarga mungkin prioritas kalian akan lain nanti. Dan kebanyakan teman saya pun banyak yang meninggalkan hal itu ya ketika sudah berkeluarga, karena alasan utamanya pasti pengen mengetahui tumbuh kembang anaknya dan lain sebagainya. Itu bro yang bisa saya sampaikan. Intinya dari poin ini yaitu semua pekerjaan saya kira sama, cuma prioritas kalian itu tuju kemana. Setiap hidup harus mempunyai prioritas. Kalian pengen lebih secara finansial kalian aman, tapi ada hal yang dikorbankan, atau ada sesuatu yang kalian korbankan, materi mungkin hidupnya sederhana tapi kalian dekat dengan keluarga. Karena yaitu zona nyaman itu emang susah dicari. Ketika kalian sudah berada di zona nyaman, ya saya kira kalian harus bersyukur terhadap hal itu, dan gak usah lah terlalu mengejar hal sesuatu yang mungkin malah merugikan banyak orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Jadi sekali lagi, kalian harus punya prioritas terhadap apa dan terhadap orang di sekeliling kalian yang mungkin berharap kepada kalian. Oke, sekian dari saya. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Sekian dan siap.